Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Bab selanjutnya ar-riya. Kama anna tauhid yuqabiluhu syirk, sebagaimana tauhid itu lawan daripada syirik, fa innal ikhlas yuqabiluhu riya, maka keikhlasan itu lawan daripada riya. Kama anna nural ikhlas yantafi min qalbil mar'i idza qama bihi syahidul ujub bin nafs. Sebagaimana cahaya keikhlasan itu mati dari hati seorang hamba apabila datang padanya ujub bin nafs, kebanggaan akan diri sendiri. Ma'adzallah. Jadi riya diambil dari kata ra'a yara, artinya melihat. Riya adalah ketika seseorang menampakkan amalan salehnya, ya, menampakkan amalan salehnya dengan tujuan untuk mendapatkan kekaguman makhluk. Itu riya. Riya ini sahiban ama sum'ah. Sum'ah dari kata sami'a yasma', artinya mendengar. Oke? Ketika seorang hamba memperdengarkan amalan saleh yang dia lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kekaguman makhluk. Nah, sum'ah. Tapi ketika disebut riya, seringkali mencakup juga makna sum'ah. Yang semuanya bentuk daripada ujub bin nafs, kebanggaan, membanggakan diri sendiri. Itu. Ya, riya. Dan ini semua bertentangan dengan keikhlasan dan membatalkan amalan. Demikian juga pencitraan, awas. Di dalam amalan-amalan yang dengan itu seorang hamba berniat mendekatkan diri kepada Allah, tapi diiringi pencitraan, maka itu merusak amalan tersebut. Amalan-amalan sosial yang dengan itu seorang hamba harusnya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kemudian dia di dalam sumbangan yang dia berikan kepada negeri-negeri yang terkena bencana atau kepada darul aitam, tempat-tempat anak yatim yang ada, kemudian dia foto-foto dan fotonya diupload. Lah, kalau dia ikhlas, harusnya dia menjaga keikhlasan itu. Harusnya wasilah-wasilah riya dan sum'ah dia matiin. Kalau dia emang ikhlas. Itu diantara ciri orang yang ikhlas dan diantara tips untuk menjaga keikhlasan. Matiin peluang-peluang riya, peluang-peluang ujub, matiin peluang-peluang sum'ah itu. Ya. Dengan itu kita bisa nebak nih orang riya apa ikhlas. Dengan itu kita juga bisa memaintenance keikhlasan kita dengan pengetahuan itu. Ya. Ada beberapa amalan memang harus ditampakkan, tapi ada urgensinya, awas. Seperti untuk masalah education, tarbiyah. Wa in tubdu as-sadaqati fa ni'mahi, kata Allah. Apabila kau tampakkan sedekahmu, maka betapa nikmatnya hal tersebut. Wa in tukhfuha, tapi apabila kau sembunyikan sedekahmu diam-diam, wa tu'tuhal fuqara, dan kau berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan menghapuskan sebagian dosa-dosa kalian. Tuh. Apabila kalian menampakkan sedekah kalian, maka betapa nikmatnya hal tersebut. Yakni, apabila ada urgensinya. Sebagaimana seorang ayah yang menampakkan sedekahnya kepada anaknya, tujuannya membiasakan anaknya melakukan hal yang sama. Atau melakukan hal tersebut dengan tujuan agar yang lain ikut untuk melakukan hal yang sama. Emang lagi nggak bisa diumpetin, susah untuk diumpetin. Sementara ditunda amalan, nunggu ngumpetin, ini waswas syaitan. Awas, waswas syaitan di situ. Ketika kau mau melakukan amalan dan terlihat oleh orang, syaitan masuk di situ. Apabila kau lakukan, nanti kau mendapatkan pujian manusia. Akhirnya tidaklah kau beramal ikhlas, bukannya pahala malah kau dapat dosa.
Nggak usah, nanti aja terlihat. Ditunda amalan soleh tersebut. Ketika kita menahan amalan soleh tersebut, supaya nggak kelihatan orang, nah itu kita kena waswas syaitan. Kena bisikan. Maka pada saat itu, emang nggak bisa diumpetin, bismillah, lakukan. Kalaupun terlihat oleh manusia, sebagaimana Rasul yang menyuruh sodako, bergerak seseorang dengan segenggam gandum yang ada padanya, di hadapan orang lain kan. Tuh, akhirnya yang lain ikutan menyumbang sodako. Baru Rasul bilang, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Tuh, itu ceritanya tuh itu. Karena emang lagi nggak bisa diumpetin. Ya. Tapi ketika ditampak-tampakin dan urgensinya nggak ada, apaan urgensinya ditampakin ini apaan? Tujuannya apaan? Ya, seperti mereka yang berkata, masalah mengucapkan hafalan Qur'annya nih, oke? Ini ayat sekian, halaman sekian di pojok kanan, atas, kiri, bawah. Ketika menyebutkan ayat Allah, ini urgensinya apa? Sampai segitunya tuh apa? Urgensinya apa? Paham? Ketebak jualan itu. Karena kalau ikhlas, nggak penting ini, ngapain? Mendingan dia tutup peluang itu. Kalaupun dia beneran hafal segitunya, mendingan dia nggak usah segitunya dia ucapkan. Kenapa? Berlebihan. Membuka pintu ria baginya. Kalau dia ikhlas, dia tutup pintu itu. Harusnya. Dan nggak ada ulama dari zaman ke zaman berihtijaj, mengucapkan ayat, berhujjah, dan kemudian menyebutkan posisi ayat tersebut dari kitabullah. Hadza alai. Itu adalah tindakan kealayan. Nggak pantas. Nggak layak. Apalagi kita ahlus sunnah yang mengikuti manhaj salafus saleh. Apa-apa, mau melakukan apa-apa, apalagi kaitannya sama agama, sama dakwah, mesti kita lihat, ada nggak sih contoh salaf begitu? Mesti kita begitu kan? Selalu begitu kan kita nih, rapihnya kita nih. Begitu. Ya, itu dia. Fa innal ikhlas la yaqumu abadan ma'ar riya. Maka keikhlasan selamanya tak akan berdiri barengan sama riya. Enggak. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana tauhid, enggak bisa barengan sama syirik enggak bisa kecampur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir." Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan mereka yang menginfakkan hartanya berangkat dari keriaan kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah, tidak juga kepada hari akhir. Ya? Mereka barang siapa yang syaitan itu partnernya, maka sungguh seburuk-buruknya partner, qarin, yakni partner di sini. Ya? Ini mereka yang menginfakkan hartanya dengan tujuan ria, maka sungguh mereka telah menjadikan syaitan sebagai partnernya. Tuh maksud ayat itu. Ya. Wa huwa min abraz sifatil munafiqin. Dan ria ini adalah ciri khas kaum munafikin yang paling dominan pada mereka. Li'annahum yudhiruna ma la yubtinun. Dikarenakan mereka menampakkan perkara-perkara yang tidak ada di dalam hati mereka pada dasarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Ya? Sungguh mereka yura'una an-nas, berriya kepada para manusia. Ya? Padahal mereka tidaklah berzikir mengingat Allah kecuali hanya sedikit, menampakkan Masya Allah senantiasa beribadah dan mengingat Allah, padahal tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit pada hakikatnya. Walidzalika kana min syarti taubatihim, maka dari situlah di antara syarat-syarat taubat mereka ayyukhlisud dina lillah, agar mereka menyerahkan semua bentuk beragamanya hanya kepada Allah. Yakni tidaklah dia mengejar ridha apapun kecuali hanya ridha Allah. Nggak boleh ternodai, terkontaminasi dengan mengejar keridhaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya para kaum munafikin tersebut berada di keraknya api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan sungguh kau tak akan pernah menemukan penyelamat bagi mereka. Illal ladzina tabu, kecuali
orang-orang yang bertaubat di antara mereka, wa aslahu, dan kemudian melakukan perbaikan, wa atasamu billah, dan berpegang teguh kepada Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan kemudian mereka mengikhlaskan semua agamanya bagi Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka termasuk orang-orang yang beriman. Zain. Ikhwati rahimakumullah. Ya, di sini lagi berbicara tentang kaum munafikin, ya, dan diberi munafikin kibar, nifaq kubro, di mana mereka menampakkan bahwasanya mereka bersyahadat, mereka berislam, dan mereka sholat bersama kaum mukminin, tuh menampakkan, tapi hatinya tuh tidak demikian. Dan mereka menampakkan amal saleh, kalaupun ia hanya demi mencari kekaguman manusia. Maknanya mereka tidak ikhlas bagi Allah. Dalam artian, nggak ngepol bagi Allah. Tuh, mereka menyisakan sebagian untuk mendapatkan kekaguman manusia. Pujian, sanjungan, kekuasaan di antara para manusia. Tuh, nggak ikhlas tuh di situ artinya. Nggak ikhlas. Nah, mereka yang dijanjikan oleh Allah, sesungguhnya kaum munafikin berada di keraknya api neraka. Yani yang mereka yang menyembunyikan kekafiran, kekufuran, dan menampakkan keislaman dan amal saleh. Tuh. Ya, agar apa tujuannya? Membuat manusia percaya bahwasanya dia one of them, salah satu dari orang-orang yang beriman. Ini udah ria konkret ini. Ya. Sampai mereka bikin masjid tuh. Namanya Masjid Dirar. Tahu sejarahnya kan? Sirahnya Masjid Dirar. Ya. Dengan tujuan juga untuk bermakar kepada para kaum muslimin. Ya. Tapi kalau orang bertaubat dan melakukan perbaikan, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya taubatnya. Ya kan? Asal mereka memperbaiki amalan mereka dan kemudian mempersembahkan seluruh amalan mereka hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka termasuk orang-orang yang beriman. Walidzalik kan kullu amalin la yuradu bihi wajhullah ghairu maqbul. Maka dari situlah semua amalan yang tidak dimaksudkan untuk wajah Allah, maka amalan tersebut ghairu maqbul, tidaklah diterima. Awas. Amalan untuk wajah Allah. Yang seolah-olah ya, ini berbicara tentang ada bagian dari Allah punya wajah berarti. Awas, ini sifat. Ya, tauhid, asma was, ini lebih kepada sifat Allah. Sifat dzatiyah apa sifat fi'liyah? Sifat zat Allah atau sifat verb, apa aktivitas Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah, sifat fisik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan Allah punya wajah. Kita meyakini Allah punya wajah. Oke? Cuman ketika kita menerjemahkan demi wajah Allah, gitulah. Seringkali kita terjemahkan, awas, demi keridhaan Allah. Demi keridhaannya, karena memang wajah ini melambangkan keridhaan. Bukan sebagaimana ahli takwil yang mengatakan demi keridhaan Allah, emang mereka tidak meyakini adanya wajah pada Allah. Beda ya? Jangan Anda dituduh takwil karena menerjemahkan wajah. Karena emang ungkapan wajah ini demi apa keridhaan, gitu kan? Yani mereka melakukan amal soleh demi wajah manusia. Yakni demi apa? Supaya dilihat orang, diridhoi orang, begitu maksudnya kan? Iya kan? Tujuannya itu. Nah, ketika kita terjemahkan keridhaan Allah, maka maknanya bukan kita tidak meyakini adanya wajah pada Allah. Lihat, siapa dia? Ahlus sunnah bukan yang mengatakan demikian. Kalau dia ahlus sunnah, maka kembalikan kepada usul sunnah yang dia maksud, bukan takwil. Tuh, cara memahami perkataan-perkataan yang mengandung multitafsir tuh. Kadang bisa jadi difahami salah. Lihat usulnya dia. Dia ini seorang yang memang terkenal, menyerukan, dikenal, menyerukan kepada konsep ahlus sunnah nggak? Kalau ia demikian, maka arahkan tafsiran dari sesuatu yang multitafsir itu ke arah yang sesuai dengan keyakinan ahlus sunnah. Tapi kalau emang dia ahlul bid'ah, mengatakan sebuah perkataan yang umum, arahkan kepada usulnya, emang dia ahli bid'ah, maknanya adalah makna yang batil juga memang, begitu. Ya, itu hukum asal. Ya, maka dari situ setiap amalan
yang tidak dimaksudkan untuk wajah Allah tidaklah diterima. Yani untuk wajah makhluk. Demi keridhaan makhluk, amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wabalun 'ala sahibi, bahkan menjadi wabal, menjadi bencana kelak bagi si pelakunya. Bukannya jadi pahala, malah jadi azab kelak. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Allah berkata, tuh hadis apa? Hadis qudsi, ya. Hadis lafaznya, redaksinya dari Rasul, tapi maknanya dari Allah. Ayat adalah apa? Lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Ayat masuk ke dalam Al-Qur'an. Hadis qudsi maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Rasul. Enggak masuk dalam Quran, enggak boleh dibaca di dalam salat. Itu bedanya. Ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling enggak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dan dia persekutukan denganku hal lain selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Oke, ada kadar lillahi ta'alanya. Cuman ada kadar riaknya juga. Allah lepas total. Allah hanya mau yang ikhlas, yang ngepol, yang pure. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah lupa tuh. Allahumma rzuqnal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa jannibna riya. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam segala amalan dan perkataan yang kami ucapkan, dan jauhkan kami dari keriaan. Tuh, jangan pernah lupa itu. Ya, sering-seringin kita terapi jiwa kita, diri kita dengan sering mengucapkan doa tersebut. Atau makna doanya pakai bahasa apapun lah, yang jelas meminta keikhlasan. Soalnya seremnya man ra'a Allahu bih, man sama'allahu bih. Barang siapa yang riya, maka Allah akan tampakkan. Barang siapa yang sum'ah, maka Allah akan tampakkan. Maknanya apa? Akan dibongkar nanti di dunia sebelum di akhirat. Topengnya, modalnya ini bakalan ketahuan. Ketahuan di mata makhluk. Seremnya tuh itu, bro. Modal aslinya tuh ketahuan. Tidak akan kita lihat orang yang punya hafalan luar biasa, menampakkan hafalan luar biasa, kemudian ujungnya dia bilang, Malik bin Anas anaknya Anas bin Malik. Ini kan aib, bro. Luar biasa itu. Itu di dunia keilmuan kayak keluar rumah nggak pakai celana itu. Malu-maluin itu, bro. Seseorang dulu di zaman salaf, seseorang sholat dengan khusyuk luar biasa. Dan kekhusyuannya tampak pada orang-orang yang, dia khusyuknya luar biasa ya. Jadi bahan omongan. Nambah diomongin, nambah khusyuk. Dia Gak pernah aku melihat orang kok setenang dia ketika sholat, sekhusyuk dia ketika sholat. Begitu kan? Akhirnya di luar kuasanya dia mengucapkan, di luar kuasanya nih. Aneh puasa juga loh. Begitu tuh, awas. Nanti paham gak? Dia lagi sholat tahu-tahu ngomong, Ana sum. Aneh puasa juga loh, by the way. Tuh, yang ria tuh Allah bongkar rianya, yang sumah tuh Allah bongkar sumah. Kita ini nggak tahu Allah catat kita ikhlas apa enggak. Maka tafwid, serahkan totally kepada Allah. Toh kaitannya dengan hati, kuasanya di tangan Allah. Allahumma rzuqnal ikhlas. Tafwid. Ya. Wa fi riwayat, dan di dalam riwayat lain, fa ana minhu bari. Allah berkata, maka aku berlepas diri darinya. Wa huwa lilladzi asyrak. Amalan tersebut hanya bagi zat yang dia persekutukan aku dengannya saja sudah. Ya. Wa qad qila fi ta'rifil ikhlas. Dan sungguh telah dikatakan, di antara definisi ikhlas adalah al-ikhlasu istiwa a'malil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Ikhlas adalah ketika amalan seorang hamba itu seimbang, sama pada zahirnya dan pada batinnya. Tuh, ikhlas. Yang tampak
di mata manusia. Oke? Baik memang berangkat dari hati yang juga baik tuh. Lihat zahir dan batin seimbang. Itu ikhlas. Waria, adapun riya ayakuna zahiruhu khairan min batini. Tuh, riya adalah ketika yang zahir lebih tampak daripada yang batin. Seolah-olah dia menampakkan keikhlasan dan amal saleh luar biasa, tapi batinnya pada hakikatnya enggak sebagus itu. Tuh lihat. Dia menghiasi amalannya di hadapan makhluk. Wasidqu fil ikhlas, dan tulus di dalam keikhlasan, ayakuna batinuhu a'mar min zahiri. Tulus, full di dalam keikhlasan adalah ketika seseorang justru sisi batinnya jauh lebih mulia daripada apa yang dia tampakkan di mata manusia. Allahu Akbar. Malah sengaja dia umpetin amalannya. Ya, malah sengaja dia umpetin amalannya. Qala Bilal bin Sa'ad rahimahullah. Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, "La takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwwahu fis sirr." Janganlah kau menjadi wali Allah di mata manusia dan menjadi musuh Allah ketika kau bersendirian. Tuh. Ya. Wa ta'rif al-akhir lis-sidqi muntaza'un min mithli qaulillah. Dan definisi yang terakhir lis-sidqi, sidq yani tulus. Ya. Muntaza'un min mithli qaulillahi ta'ala. Itu diambil, disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang semacam ini. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tuh, itu tadi. Apabila kau sembunyikan sedekahmu dan kau berikan kepada orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Itu as-sidqu fil ikhlas. Yani orang yang benar-benar tulus di dalam keikhlasannya. Wa huwa sifah ahad as-sab'ah. Dan itu adalah sifat salah satu dari 7 golongan. Alladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungannya pada hari tiada naungan kecuali hanya naungannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha." Dan seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah dan dia sembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga tangan kirinya bahkan tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tuh lihat. Dia sembunyikan benar amal salehnya dia sembunyikan. Ya. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Abah Hana, Allah yarhamu, kadang suka bercanda. Dia cerita, Allah yarhamu, Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Dia bercerita kadang. Katanya Arab mau pada katanya, gua mau kawin lagi nggak mau bilang-bilang dah sama bini gua. Kalau bilang jadinya kan riya. Gua niat ibadah katanya gitu. Bener nggak? Bener loh. Nikah lagi ibadah nggak? Ibadah. Sembunyikan sampai tangan kiri nggak tahu apa yang disodakohkan tangannya. Ini sodakohin janda gitu. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Baik, kita cukupkan dulu sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.